حمدا لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله قد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في آياته الكريمة أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم جلوسك ساعة في مجلس العلم خير من عبادة الرجال. Ketua DKM, sholat muhajirin beserta jajarannya, Ketua Sila Jambu beserta jajarannya, Muharram Ustaz Haji Ibrahim, Muharram Ustaz Haji Sabarudin Siwan, serta para asatidz lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan rasa hormat seperti yang saya pertama kemudian Allah Subhanahu wa taala, para ketua DKM masjid mushola seamanah biasa, Udin Cikasumba, Duta Beraha, Uri biasa serta bandara serta para jemaahnya yang sama-sama hadir di majlis yang mulia ini, yang sangat saya hormati dan memuliakan, senantiasa ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bacakan puji serta syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita kumpul di tempat ini, syiar kemudian tolak ilmu, silaturahim, ya. Dengan hadirnya kita di sini bertemu di tempat yang baik, acaranya baik, insya Allah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang baik. Nah, banyak orang-orang yang maaf mungkin dalam keadaan maksiat dan sebagainya, maka pertahankan istiqomah, pertahankan karena iman itu yazid wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang. Orang istiqomah itu senantiasa dia berada dalam salawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, umatnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan syariatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak-bapak yang masih Jambu rahimahullah, kalau saya kan bukan jadwalnya, tapi suruh mengganti, insya Allah kurang lebih 2 jam ya. Sampai 2 jam. 30 menit ke depan. Semoga menjadi manfaat khususnya bagi dari saya dan jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sini ada kesepuan kita Bapak Kadus Bekas, Pak Dr. Semito SE LC. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagi likulis saksin ayaksida bijami a'malihi wajhallahi ta'ala.
yang bagi seharusnya likulis saksi terhadap seseorang ayat sida untuk meniatkan bejak, bahasa aja bejak, meniatkan bijami amalihi terhadap semua amalnya wajhallahi ta'ala faqat, hanya untuk zat Allah semata. Jadi seharusnya setiap diri itu meniatkan segala amalnya adalah hanya untuk Allah semata. Itu seharusnya. Jadi jangan sampai kita beramal itu niatnya bukan karena Allah. Kalau beramal niatnya karena Allah, maka yakin amal yang diperbuatnya adalah amal baik. Bagaimana kalau amal itu baik kemudian diniatkan bukan karena Allah? Wa ila min ahli riyah. Siapa yang meniatkan dirinya ketika mengerjakan sesuatu bukan karena Allah, maka dia bagian daripada ahli riyah. Jadi sudah tujuannya bukan untuk Allah. Sehingga ketika pekerjaan itu tujuannya bukan untuk Allah, yang ada adalah kekecewaan nanti. Karena sifatnya manusia kan menyanjung juga terbatas. Tapi kalau tujuannya karena Allah, manusia mau ngomong apa, ya, manusia mau komentar apa, nggak jadi masalah. Kenapa? Karena tujuannya bukan untuk dikomentari manusia, tujuannya bukan untuk diomongi manusia, dipuji manusia, tidak. Tingkatnya tingkat tinggi, bahasanya tingkat tinggi, karena sudah tidak memperdulikan makhluk. Jadi beramalnya sudah tidak memperdulikan makhluk. Kadang-kadang ganti nama, maaf ya, permisi. Selain amalan-amalan kita yang tertuju bukan untuk apa? Apakah diterima nanti oleh Allah? Karena yang diterima, yang diterima oleh Allah ada yang diniatkan untuk Allah. Ikhlas, ikhlas. Ketika seseorang menjadi golongan ahli riyah, yang bagaimana itu? Alladzina yal'abu bihi musyaitan. Orang yang ahli riyah itu adalah yang di dalam dirinya yal'abu bihi syaitan, bermain-main setan. Setan itu bermain-main, menghancurkan. Karena setan itu datang ke setiap Permisi bentar, maaf. masalah kita itu dua bangsa, tapi setan dua orang. Jadi dari segala penjuru, itu supaya apa tadi? Supaya amalnya tidak ada. Jadi jika seseorang amalnya tidak ada, maka apa yang akan dipersembahkan di hadapan Allah? Karena bukan tujuannya, bukan untuk Allah. Misalkan ini ada yang nyumbang, dapat 7 juta, nggak usah pakai nama saya. Saya bilang, ini saja Allah. Seperti itu. Bawa 5 juta, Sarudin 50.000, kemudian Sarkowi 50.000. Tahu nggak itu bawa 5 juta? Kenapa siapa itu saya? Udah bagus tadi. Tetapi satu sisi kita tidak boleh apa namanya bahasa itu suzon, tidak boleh suzon. Wah, nggak boleh nih, amuria nih, nggak boleh. Balikin lagi, ininya apa namanya? Duitnya, balikin lagi. Kamu pasti bukan untuk Allah, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu hati seseorang. Ya, baik ini nyumbang tuh 1,5 juta, 1 miliar, tapi pengen disebutin namanya di apa namanya di pengumuman di speaker. Misalkan namanya Ahmad Dhani, dia
dia pergi disebutin, pokoknya sebutin saya nyumbang musola itu 5 miliar. Sebutin aja Pak, sebutin, nggak apa-apa. Urusan dia sama dia dengan Allah. Yang penting musola bagus. Akur. Gitu ya. Jadi jangan semena-mena menunjuk seseorang. Wah kamu dia, wah kamu jangan ya. Itu lebih menyakiti. Mending kalau dia ria, kalau enggak. Gitu ya. Mending kalau dia ria, kalau enggak. Jadi sudah. Yang kita mah adalah husnuzon saja. Berbaik sangka. Mau sebutin. Ya. Misalkan kayak gini, mohon maaf, apa warung nih. Kalau warung terus ada yang beli, kita tanya dulu kan duitnya dari mana? Ya, saya kan orang nih Pak, maaf nih Pak, Bapak duit dari mana Pak? Nyuri saya tadi malam. Oh enggak Pak, nggak usah belanja di sini Pak, beli Pak. Ya, kenapa? Akan menyakiti dia. Terima aja jual beli. Terima aja jual beli. Jangan ditanya dulu, Pak ini dari mana Pak? Saya mau beli aja beli. Bapak sholat sering enggak? Enggak, saya jarang sholat. Oh, kalau nggak sholat, nggak usah belanja di rumah saya. Jadi tidak jangan sampai menunjuk seseorang sebagai ahliya. Salah lagi. Kategori yang disampaikan itu bahwa dia itu seperti ini, tetapi tidak boleh menunjuk seseorang. Kamu ngasih sekian, rialah, biarkan aja. Apa rugi kepada kita? Tidak. Coba gara-gara dia ria, kita rugi enggak? Enggak. Kalau dia rugi, urusan dia dengan Allah. Musolanya terbangun enggak? Terbangun. Nah, jadi ria itu adalah ketika di dalam hatinya itu bermain-main setan. Apa tujuannya bermain-main setan? Adalah untuk menghancurkan amalnya. Ketika amalnya sudah hancur, maka tentunya akan bersama-sama dengan setan. Jadi bahasanya min ahli setan. Ya, min ahli setan. Kalau ria itu, maka fokus nanti kita ibadah adalah lillah. Orang lain mau komentar apa, terserah. Karena urusannya kita dengan Allah. Orang-orang yang ria tadi wala tajiduna bi a'malihim wala yajiduna min li a'malihim la yajiduna, tidak akan menemukan li a'malihim sauban yaumal qiyamati, terhadap amal-amalnya pahala. Alhamdulillah. Yaumal qiyamah tidak ada, tidak menemukan. Ini mana pahala saya kurban? Ya Allah, tidak ada. Kenapa bisa tidak ada? Niatnya bukan untuk saya. Kurban kamu itu niatnya hanya pengen kamu disebutin sebagai orang yang terkenal. Ini bukan saya komentarin, maksudnya bukan kita komentarin. Ketika nanya kepada Allah, mana pahala saya berkurban? Tidak ada. Mana pahala saya berhaji? Tidak ada. Mana pahala saya sedekah? Tidak ada. Kenapa tidak ada ya Allah? Karena tujuannya bukan untukku. Silakan nanya. Tujuan kamu itu untuk si A, si B, cari saja. Tidak ditemukan, amalnya rusak, hancur, punah. Pada hari kiamat. Wa ayusinal muamalah. Kemudian seseorang harus membaguskan muamalah. Apa muamalah? Hubungan sesama manusia dan lingkungan. Muamalah. Jadi diri kita itu harus membaguskan yusin, membaguskan muamalah. Berulang, ketemu subuh-subuh datang, alhamdulillah bersama. Tuh ini mah, masya Allah kuenya cuma begini doang. Ini mah ada akar pohon, singkong, ya. Ini nggak usah, itu mah bagian daripada, maksudnya nggak usah dikomentarin itu. Yang jelas siapapun yang didatangi, dia kemudian ada air yang dikeluarkan, sudah termasuk berkah dari pertemuan itu. Bahkan ada yang mengatakan kalau ke rumahmu tidak ada tamu 3 hari, kamu bertamu ke rumah orang. Ya, karena dengan bertamu itu dua-duanya dapat pahala. Yang kedatangan dia dapat pahala, yang datang juga di samping dapat pahala, dapat kopi.
Jadi membaguskan muamalah ma'ajamil khalqi terhadap semua makhluk, bukan manusia saja, terhadap semua makhluk. Contoh saya sering bahas atau kupas tadi malam juga. Ini di kitab fenomena yang sangat merusak itu sampah. Sampah ya. Coba ayo tiap tempat kok. Udah keluar dari pasar mah gitu, tapi di pinggir-pinggir jalan itu. Nah di sana udah ditulisin di mana? Yang turun remaja itu kodam ya. Nah, jangan buang sampah di sini, ya. Di bawahnya buang. Orang lewat tuh, bahkan saking kesannya mungkin ditulisin tuh, yang buang di sampah di sini anjing, ada tuh. Anjing buang sampah ya. Dari situ. Saking marahnya gitu. Saking marahnya. Apakah seseorang yang buang sampah itu dia membaguskan muamalah? Tidak. Apakah berdosa? Ya. Bayangkan Pak, kita punya rumah, ada orang lewat, kemudian sampah itu dibuang di depan rumah kita. Sampahnya buang di depan rumah kita. Kira-kira kita marah nggak? Marah. Nah, begitupun kita membuang sampah ke tempat orang, dengan salah. Tanah orang yang seharusnya orang punya hak dia untuk punya apa? Pemandangan yang bagus, udara yang segar, dia punya hak orang itu. Saya nggak mau lewat situ bau, saya nggak mau lewat situ yang dilihat adalah sampah. Dia punya hak itu. Kemudian kita cemari, kita mengganggu hak orang. Ya, mengganggu hak orang. Kalau mengganggu hak orang, maka suatu saat orang itu akan menuntut haknya. Di mana menuntut haknya? Nanti di akhirat diminta. Saya tidak rela ya Allah, gitu ya. Mana hak orang itu, jangan sampai ke surga. Kenapa? Karena hak saya diambil. Oh, udah kalau begitu ambil lagi aja haknya. Diambil. Ya. Bapak-bapak ini yang nggak ada lah di sini, insya Allah ya. Nggak ada. Artinya yang buang sampah sembarangan. Jadi kalau mau berkah, ada yang lewat, kemudian di apa kita bayar berapa, 30.000 atau berapa ya sebulan, bukan sampah doang tapi ya, penting itu lebih terhormat dan berkah. Ya, datang lewat lu, orangnya itu terus nambah lagi tuh, dari keruk nambah lagi, akhirnya tercemar. Maka tidak membaguskan muamalah. Dalam apa saja muamalah itu bijami umur dunia wa din, terhadap urusan dunia dan agama. Ini bukan hanya urusan dunia saja, urusan agama. Baguskan muamalah pergaulan. Kita diciptakan oleh Allah itu asal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah tidak ada lagi makhluk Allah yang paling baik bentuknya kita, manusia. Dia lahir mau cacat, dia lahir mau seperti itu, di hadapan Allah dia asal. Karena manusia, namanya juga manusia, walaupun tidak punya mata, tidak punya kaki, tapi karena namanya manusia tetap asal. Fisiknya, maka kita tidak boleh terlarang ketika menghinakan seseorang karena fisik. Ya, kita memandang hanya sepintas, kita tidak tahu bahwa di fisik orang yang seperti itu mengandung kemuliaan. Di fisik seorang seperti itu amalnya lebih baik daripada kita. Di fisik seseorang itu ada jalan dia bagi dia untuk menuju Allah, sementara kita hanya bisa mencela fisik seseorang. Kalau sekarang itu di sekolah-sekolah no-bullying ya, udah diprogramkan tuh tidak saling membuli. Karena itu sudah dikategorikan tidak memuliakan manusia. Sementara Allah memuliakan dengan penciptaan. Tetapi perbuatan manusia itu sendiri itu yang ada baik dan tidak baik. Perbuatannya. Ya. Kalau perbuatannya boleh dicela. Wah, si anu mah ya ganteng-ganteng tapi di tempat maksiat, yang itu. Dia mau kaya orangnya tapi sholatnya apa enggak, biarkan.
Ya, jangan ikutin. Saya juga nggak sholat kan besok supaya kaya seperti dia. Jadi jangan ikutin, jangan dikomentari. Perbuatan manusia itu sendirilah yang dikategorikan baik dan tidak. Kalau sisi manusianya, Allah mengatakan dalam sebuah sabdanya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Ud'u, ajaklah. Ajaklah ud'u ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah. Apa itu hikmah? Dengan belajar. Punya hikmah, punya manfaat, hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan tutur kata yang baik, pelajaran yang baik. Jadi seseorang itu boleh diluruskan Pak, tetapi dengan cara yang baik. Cara baik itu dengan cara yang tidak menyakiti. Bahkan kan kita di sini disebutkan di Jami'ul Khalqi bukan kepada manusia saja. Di kitab fikih itu kita dilarang kencing di lubang yang ada di tanah, ya. Yang boleh tuh makruh, dilarang. Karena khawatir begitu kita kencing ke lubang itu, tiba-tiba di dalamnya ada sekumpulan rakyat yang sedang diskusi. Bagaimana caranya supaya pemilihan pilkada nanti menang? Kemudian kita kencing di situ nih, ya, tiba-tiba dia kaget, mati. Yang beli hewan kurban saja pisaunya itu harus, jangan. Hanya nanti ada teknik atau cara supaya sapi itu bagaimana digulingkan tapi tidak menyakiti, ya. Melepaskan itu tapi tidak menyakiti. Artinya makhluk Allah yang di satu sisi kita harus ahsan, walaupun pada dasarnya nanti akan disembelih. Sembelihlah dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik. Kata di lingkungan, makhluk dan sebagainya, bukan hanya kepada manusia. Karena titik temunya semuanya juga akan menuntut. Kan kamu akan menuntut, walaupun itu hewan. Ya Allah, saya gak ridho, saya sedang diam saja, orang itu lewat, nendang saya. Salah apa saya? Dosa. Misalkan ada iseng-iseng bebek lewat, ditendang, ya. Ada kucing lagi berantem, ya, di bus, gitu. Padahal barangkali itu masalah keluarga, biarkan aja. Itu tetap asal. Dengan makhluk Allah tidak lain. Dan aja dengan manusia. Liyakuna salimal akibati idza laqiyallaha ta'ala. Tujuannya adalah supaya selamat akibat. Akibat itu akhirnya. Idza laqiyallaha ta'ala, ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita akan bertemu pada Allah, akan bertemu dengan Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ridho. Radiyatan mardiyah. Ya, saling ridho. Kita dengan Allah itu dalam keadaan ridho. Bagaimana kita bertemu dengan Allah dalam keadaan peka? Alhamdulillah ini. Ridho diri. Wa ayatu ma'ala wudu, wallahu a'lam bissawab. Mamalah lain sebagainya, masih ada waktu panjang ini sampai 2 jam setengah lagi tadi, 2 jam ya. Misalnya sejam lagi. Nah, barangkali ada yang mau dijawab dari bapak-bapak semua, silahkan. Apa saja yang berhubungan sholat, kurban dan lain sebagainya. Monggo. Ya. Balikkan dulu kepada ininya, MC-nya.
kasih atas kajian yang telah sampaikan. Jadi suaranya nggak jelas di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya mau bertanya pertama. Tadi Ustaz mengatakan bahwa orang banyak berbuat dia dalam beribadah. Dan memang itu berbuat dosa itu sebuah hal yang paling berat dalam beribadah. Dan banyak orang ketika di awal berniat sama Allah, di tengah-tengahnya ternyata dibelokkan kepada manusia manusia. Dan saya bertanya bahwa apakah bisa ketika kita di bergeria kita lalu beristighfar, astagfirullah. Saya balikkan niat saya pada Allah lagi. Nah ini dia selama ini orang tidak berpikir untuk dibandingkan dia kepada Allah selama bergeria. Jadi dia beristighfar, astagfirullah. Kok saya beri kepada orang itu ya? Nah ini dibalikin kepada Allah, niat Allah. Apakah itu bisa dan diterima oleh Allah? Saya kira cukup pertanyaan saya satu itu aja. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, cukup bagus, masih pada seputarnya. Tadi dikatakan bahwa dia itu hubungannya adalah dengan Allah, tidak merugikan kepada makhluk. Maaf ya Pak Haji Siri, saya tadi dia nggak apa-apa kata Pak Haji Siri, itu urusanmu dengan Allah, gitu. Tidak merugikannya, artinya bukan hak Adam dengan Adam. Ya. Maaf ya bapak-bapak semua nih, maaf ya bapak-bapak, saya ini haji di sini saya dia ya, terserah urusanmu, gitu. Ya, tidak ada yang dirugikan. Terserah dia di depannya urusan dia atau apa, yang penting tersampaikan. Jemaah dapat pahala dari dirugikan. Maka hubungannya adalah antara kita dengan Allah. Pak, bapak sholat berjamaah kelihatan ke sana, saya enggak di rumah aja. Kenapa bapak di rumah aja? Takut teriak. Ada ya, bapak di rumah aja, bapak sholat ini mesin, saya nggak takut mengatakan orang soleh, saya mau di masjid aja. Nah itu mah, justru dia itu dia. Ya. Orang yang di rumah saja dia tujuannya saya mah takut dia, justru dia. Ya, itu ada takut dia. Saya mah ke musola mau celananya borong-borong aja lah, mau pakaiannya lusuh, keriput gitu. Kenapa? Takut dia. Justru dia. Karena sudah mengabarkan diri kepada urusan orang. Kenapa dia tidak musola? Takut dipandang orang dia. Kenapa bapak pakaiannya kok sholat kok begitu amat Pak? Coba nyampe lampu-lampunya banyak kok. Pakaian saya bagus di rumah. Kok kita ke masjid bapak pakaiannya musuh itu? Tak terlihat. Justru dia. Karena dia sudah mengedepankan pandangan orang. Itu karena dia kecil. Ketika urusannya dengan Allah, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Surah Al-Imran ayat 134. Jadi ketika urusannya dengan Allah, maka terbukalah pintu tobat. Itu tobat. Karena Allah Maha Penerima. Pak Kiai, saya pembunuh, misalnya gitu.
orang. Saya bertobat kepada Allah, Pak Kiai. Apakah tobat saya diterima? Wah, tidak diterima, dosa besar, dibunuh kiainya sama dia. Jumlahnya 100. Artinya ketika seseorang bertobat, karena manusia ma'alul khata wa nisyan. Kalau hubungannya dengan sesama manusia belum selesai kalau tidak minta maaf. Pak Haji Berasan, saya minta maaf ya. Ya, saya maafkan. Saya punya dosa. Apa dosanya? Saya waktu mau takbiran kemarin, kan Pak Haji bilang ayam yang 5. Iya, tidak Pak. Itu saya Pak Haji yang nyuri. Saya minta dismas, minta ridho. Nah, karena ada yang dirugikan. Oh, nggak bisa itu. Ayamnya mana waktu itu? Saya bakar. Saya bikin rica-rica. Terus kan Pak Haji Berasan juga ikut makan sama anaknya bareng-bareng. Oh. Jadi kalau hubungannya dengan manusia, maka tidak akan selesai dengan Allah kecuali dengan manusia itu sendiri saling memaafkan. Apakah dia tadi bisa dikembalikan kepada Allah, mohon ampun, maka Allah maaf penerima taubat, karena itu urusannya dengan Allah. Jadi tidak ada hubungannya dengan manusia. Saya bersolat itu sendalnya bagus. Karena saya ngajinya sambil ngantuk, buang yang jelek, ambil yang bagus. Tinggalkan yang jelek, bawa yang bagus. Ini sendal Pak. Saya tahu ini sendal Pak Agus ini. Saya bawa ke rumah. Masya Allah, mantap sendal mahal. Dan di rumah saya bertobat. Ya Allah, untuk maaf penerima taubat, kata Pak Haji Nana juga. Saya bertobat, ya Allah, saya minta ampun. Kenapa emang? Nyuri sendal, saya bawa sendal, dan ini sendal Pak Agus. Saya bertobat, ya Allah, enak sendalnya. Apakah itu diterima? Tidak. Saya punya utang nih sama Pak Toto. Berapa duit? 5 juta. Ya Allah, saya minta maaf. Ya Allah, saya punya utang. Ya Allah, mungkin Allah mengampuni saya. Tidak ada. Kenapa? Karena hubungannya dengan manusia. Tapi kalau hubungannya dengan Allah, sebanyak buih di lautan pun dosa kita akan diampuni. Ilahi nastudir ridha siyada wa la aqwa ala nalil jahimi fahabit taubatan wa fir zunubi fa innaka ghafirun dambin azimi. Zunubi, dosaku ya Allah, itu seperti pasir di lautan. Bisa hitung. Jangankan pasir di lautan, ikan rebon dibalut aja, tukang balut tuh, tukang sayur, nggak kehitung ngomong. Kalau pengen kamu yang rasanya manis itu gampang, yang durinya ganjil. Seperti itu ya. Artinya apa? Sebanyak apapun dosa kita, kalau urusannya dengan Allah diampuni. Yang penting apa? Taubat. Walam yusiru, tidak kembali lagi, karena sudah tahu itu dosa. Bukan begini, hari ini nyuri, hari ini berbuat salah, ya Allah taubat, saya mohon maaf ya Allah, saya tidak sholat subuh. Ya, besoknya, ya Allah maafkan lagi, ya Allah saya tidak sholat subuh. Besoknya lagi, ya Allah maafkan saya tidak sholat subuh. Maka itu tidak diterima taubat seperti itu. Karena saya sudah tahu bahwa itu adalah, tahu itu adalah salah, tetapi terus dilakukan. Yang dimaafkan juga yang tidak tahu. Karena manusia makhluk khata manusia. Jadi pertanyaannya, apakah diterima taubat saya? Apakah untuk mengembalikan dia itu supaya kena Allah bisa? Ya, apa ditemukan lagi? Ya Allah, saya mohon maaf. Kenapa tujuannya bukan untuk seseorang? Ketika bersandar kepada seseorang, yang ada adalah kekecewaan. Terus pertanyaannya apa ya? Next. Ya, Oh iya. berusaha boleh juga. Boleh, aku? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, kepergian sebagian dari iman, maksudnya apa?
Yang kedua, sampah yang menumpuk itu ada di blok A, ada di blok B, ada di blok B. Kira-kira orang Jakarta buang sampah di situ apa enggak? Sekian, matur nuwun. Terakhirnya apa tadi? Orang Jakarta. Kira-kira yang buang sampah di blok A, blok D, dan blok B orang Jakarta bukan? Islam punya slogan an-nadhafatu minal iman, at-taharatu syatrul iman. Di kitab fikih itu yang paling dibuka pertamanya bab taharah. Kesucian bukan hanya menyangkut tentang fisik, tapi kesucian juga termasuk juga rohani. Tadi membersihkan diri, jasadnya dari wudu, taharahnya secara batinnya dia membersihkan diri hanya untuk Allah. Jadi antara fisik dengan rohani disatukan, satu tujuan. Nah, bagus slogannya itu, an-nadhafah minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Siapa yang senang kepada kebersihan, maka efeknya di samping bagian daripada iman, karena iman itu adalah taharah tadi. Kemudian juga manfaatnya bagi kita dengan kebersihan itu adalah sehat, indah, ya. Karena pada dasarnya secara manusiawi kita menyenangi yang indah-indah, menyenangi yang baik-baik, menyenangi yang bagus, bukan jorok. Tapi kalau mohon maaf, ada dua orang kafir itu dia punya slogan enggak? An-nadhafah minal iman. Enggak. Punya slogan enggak? Atau halakus syatrul iman? Tidak. Dia taunya saya bersih, saya sehat. Saya bersih, saya sehat. Banyak Pak Haji Siddiq. Ini ketika kita masuk toilet di Masjid Nabawi atau toilet di Masjid Haram, orang sholat di situ Pak. Jika tidak bagian saf, sholat di bawah. Apakah tercium bau apa tadi? Bau pesing? Enggak. Ya, karena bagi itu udah punya pengalaman di negara kafir, dia tidak punya slogan an-nadhafah minal iman, taunya saya bersih, saya sehat. Maka makan di dalam dekat toilet itu bisa makan kena wangi. Bisa makan kena wangi. Tapi di Indonesia sebagian besar tidak perlu ada tulisan di sini ada toilet, nggak perlu. Kenapa? Dari baunya saja sudah tercium dekat toilet. Udah yang kita masuk ke masjid yang tercium, mohon maaf ya, tercium bau itu dulu. Padahal kita punya slogan yang tidak dimiliki oleh orang lain, oleh agama lain. Kita punya slogan itu. Yang kedua, apakah orang yang membuang sampah di tempat kita itu orang Jakarta? Mohon maaf, sebagian bapak-bapak yang ada Katanya bukan orang Adiata yang buang dan ini. karena mungkin yang buang itu KTP-nya masih DKI. Oh iya. Jadi saya yang ngabarin itu bahwa mereka satu tidak punya tanggung jawab dengan lingkungan. Gara-gara dia berbuat seperti itu, maka yang kena penyakitnya orang yang tidak buang sampah di sini. Satu sisi kita bersih rumah kita, tetapi rumah tetangga, cuaca kamuk dan sebagainya, nyamuk dan sebagainya ada di dalam sana. Apakah orang yang bersih tadi kena? Kena, dirugikan dia. Tuh, dirugikan. Jadi yang colok KPP DKI ya. Jadi tetap pada dasarnya ketika itu bukan tempatnya, jangan dibuang Pak. Itu bukan tempatnya, jangan dibuang. Cuma permasalahannya kan ada yang pertama dulu tuh, pertama numpuk airnya. Tetapi sudah dikerupuk, dibersihkan, masih tetap dibuang di. Yaitu di blok D sama RW 9 tuh. Ya, yang jelas bukan di Masjid Jamu. Dan di Masjid Jamu. Kalau di Masjid Jamu, alhamdulillah nggak beda. Ya. Kalau tadi masalahnya kata Pak Haji tidak ada apa namanya? Tidak ada fasilitasi. Tapi sebagian besar seperti di kami di sini Pak tetap ada di tempat. Ya kita bayar iuran Pak 2 minggu berapa sekali? Seminggu bisa 3 kali. Seminggu bisa 3 kali sampai itu diambil. Ya diambil. Ada mobil yang lewat pakai spektor, sampah
Bapak Ibu keluarkan sampah Bapak Ibu. Udah ketahuan, oh ada tukang sampah. Oh, besok kita Nah itu, ya. Itu yang ngeruk sampahnya. Jadi kalau tadi kepeduliannya, ibda binafsi, dimulai dari kita dulu. Ini bagaimana caranya kita tidak difasilitasi oleh pemerintah, tapi sampah adalah masalah besar, gitu kan? Maka ada orang yang mengelola sampah dengan baik, ini nilai ekonominya. Tujuannya tadi, karena namanya sampah, kita buang sampah ke tempat orang, tanah orang, tetap aja, walaupun orangnya tidak tahu, dosa. Karena merusak lingkungan, dengan tanah hak dia dan sebagainya. Di perumahan, ketika ada jatuhan air, tidak sampai ke jatuh ke genteng orang, karena jatuhnya ke genteng orang adalah merusak hak orang itu sendiri, yang timbulnya adalah dosa. Sehingga ketika bikin perumahan itu nggak ada yang jatuhnya ke genteng orang, jadi tujuannya itu jatuh ke orang, karena itu sudah bukan wilayahnya dan bukan hak Allah. Ini yang bikin lama bukan saya ya, yang nanya ya. ya udah. Ada lagi? Makasih Pak Tuta. Udah cukup, udah begitu terus bayar 5.000. Oh, masih ada ya, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai manusia identik dengan istilah riya. Secara personal, setiap orang itu kan pasti memiliki rasa riya. Entahkah itu dia orang alim ataupun tidak alim. Pertanyaan saya, apakah kita mengadakan suatu hajatan? Dan semua perbuatan itu tergantung daripada niat katanya kan. Sementara kalau yang wajib itu adalah pemain hajat menikahkan anak gitu kan, adalah calon perempuan itu adalah paling kecil meminta istilahnya itu maharnya, itu adalah wanita yang terbaik katanya ya. Sementara sebagai orang tua dia pengen wah gitu kan. Apakah itu ada bagian pada riya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urusan riya itu urusannya hati. Ketika sudah masuk urusannya hati, maka kita tidak diberikan pengetahuan tentang hati, kecuali hati kita. Yang tahu kita hati kita. Kita tidak bisa mengetahui hati orang ini seperti ini seperti ini. Tidak bisa. Kita tidak diberikan pengetahuannya. Bukan hanya kita mau spesialis seperti apapun. Nah, maka kita diharuskan untuk berhusnuzon. Kenapa dia sampai wah begitu dan sebagainya? Merugikan kita enggak? Tidak. Enggak merugikan kita. Oh dia mau aja besar-besaran. Sampai besar ketujuannya adalah untuk meminangkan anaknya, membahagiakan anaknya. Kita dirugikan enggak? Enggak. Malah untung kita. Untungnya ketika kita kondangan, ya di amplop 20.000 tapi bisa makan 3 kali. Ada yang diuntungkan. Jadi tidak langsung memvonis, dia mah riya, terserah Pak. Justru kita yang mengomentari menjadi dosa. Kita hanya karena bersuzon terhadap seseorang. Suzon, berburuk sangka. Padahal tidak ada yang merugikan buat kita. Tapi kalau sampah mah tadi merugikan. Bukan hanya kita yang dirugikan dengan dosa, tetapi juga lingkungan sekitarnya menjadi kotor. Jadi tidak usah suzon ya. Karena orang mau lain menikahkan lain sebagainya itu urusan dia. Kecuali kita yang duitnya dari kita. Kamu mau hadiah duitnya dari kita, wah kamu punya apa-apa juga baru itu mengomentari. Ya, tetapi kalau selama itu tidak merugikan kita, ya maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riya karena tempuh. Maksudnya tempuh ini suatu saat tidak akan hilang. Oh dia mau zikirnya kencang, ada yang mau pas zikir kencang nggak boleh. Coba kira-kira kencang zikir bukan? Bukan. Kencang. Bukan. Ada yang komentar, wah ada mau zikir kencang. Bukan itu riya pengen ini dosa kita. Dosa. Mungkin dia dengan cara zikir keras, dia akan menghilangkan telinganya dari pendengaran yang lain kecuali zikir, menghilangkan matanya dari yang lain kecuali zikir. Hidup lagi. Dia mah dia kayaknya kencang begitu. Biarkan aja. Ya, kecuali orang waktunya tidur, zikir ke speaker. 12 malam, speaker sendirian lagi. La ilaha illallah. Arti putih. Karena mengganggu hak orang. Ada? Masih? Oh masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kalau kita ini di kewenangan bagi kita nih, kita mengakui sholat. Kata Rasulullah itu menjadi salah satu orang yang mampu ketika amal sholat kita diambil, kemudian kita diambil, lalu tiba-tiba kan habis itu. Lalu masukkan kita kendaraan jalan. Pertanyaannya, ketika kita nanti nanti mendapatkan syafaat bagi Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang punya haknya itu tetap harus diambil. Kita ketika mengambil hak orang lain sampai mati pun tetap akan diminta. Ketika diminta, bayarnya pakai apa? Tidak ada pakai duit. Kalau sekarang mungkin utang pakai duit bayar. Kalau di sana nanti utang pakai apa dibayarnya? Haknya diambil. Apa itu haknya? Pahala dia. Tidak. Pahala orang yang bersangkutan tidak kepada orang yang diambil haknya. Seperti orang membunuh misalnya. Kenapa? Sebab dia membunuh. Maka yang membunuhnya dosa besar. Kemudian yang terbunuhnya bisa dikatakan sebagai orang yang dimaafkan dosa besar. Karena dijolimi, orang dijolimi ada. Nah, di samping ada kan orang yang dizolimi itu, orang yang teraniaya itu doanya dikabulkan. Teraniaya, dizolimi itu diambil hak-haknya. Ya, misalkan ada pegawai yang tidak dibayar, diambil haknya. Ya. Kemudian juga kita pelit tidak mengeluarkan zakat, maka ada yang diambil haknya dari orang-orang yang memang mustahik tadi. Bagaimana kalau sudah tidak ada? Ketika sudah diambil lagi tidak ada, apakah orang itu punya pahala? Tidak. Apakah dapat mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW? Kalau dalam kajian-kajian bahwa orang-orang beriman pada dasarnya adalah mendapatkan syafaat orang mukmin. Mendapatkan syafaat ketika di dalam hatinya ada sedikit iman, keyakinan. Masalah dosa itu adalah urusan dia dengan Allah. Ketika dosa dengan manusia, contoh Pak, ketika Bapak nanti Bapak terakhir ya naik kendaraan terakhir ke depan sini, ya, sini nih naik keranda, sini kan ada jemaah, ada jemaah, ayat jemaah, kayak tasaduna alir jalan jafair, itu sudah menjelaskan. Gimana bapak-bapak mengikhlaskan? Ya kami ikhlas. Udah ngomong, udah jelaskan aja. Kalau sudah ikhlas jangan diomongin lagi, selesai. Ya, kenapa? Kita kasihan orang yang meninggal duluan, karena kita pun tidak akan terhindar dari perbuatan dosa. Kita bukan siapa-siapa. Ya, selagi dirinya namanya manusia, selagi dirinya tadi namanya manusia, maka tetap mempunyai dosa. Apakah pahalanya ada? Ada. Saya buat begini. Segede-gedenya ikan, segede-gedenya ikan, pasti ada tulangnya. Ada nggak tulangnya? Nah, dagingnya banyak nggak? Banyak. Tulangnya ada? Ada. Sekecil-kecilnya ikan, pasti ada. Jangan tulangnya, hanya kecil tulang. Sekecil-kecilnya ikan ada dagingnya. Jadi seseorang itu sehina-hinanya dia tetap dia ada. Iya, sebesar-besarnya dia seorang ulama dan sebagainya, tetap ada dosanya. Gitu. Segede-gedenya ikan tetap ada tulangnya, sekecil-kecilnya ikan tetap ada dagingnya. Artinya tidak memandang hina seseorang karena orang itu begini. Tetap dia mempunyai amal, tetap dia mempunyai dosa. Nanya masih ada nih dari mata-matanya mau nanya. Ada? Cukup ya. Terima kasih Bapak-bapak. Saya juga manusia biasa, tidak terlepas daripada salah dan dosa. Dari kalimat, ucapan dan semuanya Tuhan berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Walaupun